loh batu pun akhirnya juga hilang. Sampai hari ini gak ada. 586 SM. Jadi walaupun hari ini secara jasmani 3 benda ini sudah gak ada. Sudah tidak ada ya. Tapi secara rohani mereka adalah bayangan dari Yesus Kristus. Ya, mereka adalah bayangan dari Yesus Kristus. Nah, kalau gitu kita mau lihat apakah makna dari tongkat Harun yang bertunas ini. 2 loh batu itu menyimbolkan Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan itu sendiri. 2 loh batu itu kan isinya adalah hukum Taurat, itu menyimbolkan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Referensi Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, lalu buli-buli berisikan mana, itu pun menyimbolkan Yesus Kristus sebagai mana sorgawi yang memberikan kita hidup. Yohanes 6 49 sampai 51. Yohanes 6 49 sampai 51. Kalau begitu bagaimana dengan tongkat Harun yang bertunas? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dan apakah makna rohaninya untuk kita hari ini? Poin besar pertama, kita akan lihat latar belakang dari tongkat Harun ini. Kita lihat latar belakangnya dari tongkat Harun yang bertunas. Kisah tentang tongkat Harun yang bertunas ini tercatat di Bilangan 17. Tercatat di Bilangan 17. Ya, kisah tentang tongkat Harun yang bertunas. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya ini tertulis di Bilangan 16. Ya, jadi ada di Bilangan 16 latar belakangnya. Dan ini kejadian yang terjadi menjelang akhir dari perjalanan padang gurun. Kira-kira 38 tahun ya, setelah pemberontakan di Kades. Ya. Nah, apa yang terjadi? Pemberontakan yang paling besar dan terstruktur di padang gurun. Terjadi pemberontakan yang paling besar dan terstruktur di padang gurun. Tokoh yang memimpin pemberontakan ini adalah Korah. Ya. Saat itu Korah mengumpulkan banyak pemimpin ya, dan juga umat, lalu menyusun pemberontakan yang besar untuk melawan Musa dan Harun. Saudara, ini yang kita pelajari adalah gambaran gereja di akhir zaman ya, karena padang gurun, perjalanan padang gurun itu adalah perjalanan iman kita hari ini, menyimbolkan juga gereja, perjalanan gereja. Kisah 7 ayat 38 ya. Jadi pemberontakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap otoritas kepemimpinan Musa dan Harun. Ya, pemberontakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap otoritas kepemimpinan Musa dan Harun. Kita lihat bersama Bilangan 16 ayat 1. Bilangan 16 ayat 1. Oh, saudara yang punya Alkitab boleh buka bersama ya. Ada sedikit gangguan teknis, kita mau baca, saya akan bacakan. Saudara juga boleh buka biar lebih mengerti lagi ya kalau kita buka masing-masing. Korah bin Nizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang. Ya. Nah, jadi ada kata mengajak di sini. Ya. Dalam bahasa Ibrani ini adalah lakach, mengajak. Bahasa Ibrani-nya adalah lakach, tulisannya gini, Q ya. Artinya merampas kepemilikan orang lain, untuk menawan. Ya. Jadi mereka membentuk grup atau perkumpulan, lalu membujuk atau meyakinkan orang-orang untuk bergabung bersama mereka dan melawan Musa. Ya, ini yang ditulis semua dalam buku seri ke-9 saudara ya, apa adanya. Jadi mereka membentuk grup perkumpulan, lalu meyakinkan orang-orang untuk bergabung bersama mereka dan melawan Musa. Kita lihat Bilangan 16 ayat 2. Bilangan 16 ayat 2. Next ya. Kita baca 1, 2, 3. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel,
Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Ya. Dikatakan ada 250 orang pemimpin umat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh rapat. Jadi di voting kan, di voting dalam umat juga disebutkan sebagai orang-orang kenamaan. Jadi yang ikut Korah itu bukan orang sembarangan, saudara. Ya, ini semua adalah pemimpin yang kenamaan, yang ternama. Makna dari orang kenamaan adalah orang-orang yang dipercaya oleh umat. Orang-orang yang dipercaya oleh umat. Siapakah mereka? Jawabannya ada di Bilangan 1 ayat 16. Kita lihat Bilangan 1 ayat 16. Siapakah 250 orang kenamaan ini? Bilangan 1 ayat 16. 1, 2, 3. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah orang yang dimaksud, saudara. Jadi bukan sembarang orang. Mereka itu memiliki jabatan dan umat pun percaya kepada mereka. Masif gak saudara pemberontakannya? Masif, saudara. Ya. Ibaratnya kalau hari ini dalam pemerintahan para menteri memberontak presiden. Contohnya seperti itu ya. Di Bilangan 16 ayat 2, kata memberontak melawan dalam bahasa Ibrani itu huphanim. Ya, huphanim. Huphanim yang artinya di hadapan. Ya, di hadapan. Jadi mereka memberontak tepat di hadapan wajah Musa. Ya, terang-terangan gitu. Kata ini memiliki makna di mana mereka membentuk faksi. Saudara tahu bahasa Indonesia faksi? Kalau Inggrisnya faction kan, faksi. Ya. Arti dari kata faksi itu adalah perkumpulan yang lebih kecil dari dalam jemaat gitu. Jadi dalam seluruh umat ada perkumpulan tersendiri di dalamnya yang disebut dengan faksi. Mereka membuat seperti ini. Dan mereka memberontak melawan Musa dengan keras dikatakan. Dengan keras. Jadi apa yang dimaksud dengan ini semua? Terlebih dahulu sudah ada penghasut yang masuk ke dalam jemaat. Ya. Dan juga ada pemimpin-pemimpin yang tadi sudah disebutkan yang mempunyai kepercayaan di antara umat. Mereka bekerja sama menjadi perkumpulan yang besar, terstruktur dan sangat rapih. Ini yang terjadi dengan pemberontakan Korah. Ya. Jadi dikatakan di buku seri 9 ini merupakan pemberontakan paling berstruktur di antara semua pemberontakan yang pernah terjadi selama perjalanan di padang gurun. Jumlah pengikut mereka diperkirakan bisa kita lihat di ayat Bilangan 16 ayat 19. Yang punya Alkitab boleh membuka, kita mau baca Bilangan 16 ayat 19. Saya akan bacakan. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Ada kata segenap umat itu. Ini pengikutnya saudara. The whole congregation. Artinya banyak apa sedikit? Segenap umat. Makna dari segenap umat artinya setiap suku dan keluarga umat Israel. Termasuk orang-orang yang sebelumnya pernah ikut memberontak. Jadi kan dalam perjalanan padang gurun tuh banyak pemberontakan saudara ya. Kan setiap Musa kasih perintah Tuhan gak suka, mereka mau lemparin batu. Kan ada orang-orang yang seperti ini terus kan berulang kali gitu. Nah ini termasuk orang-orang yang sudah pernah ikut memberontak. Dan juga dikatakan ya orang-orang yang sebelumnya tidak ikut secara aktif. Tapi di hati mereka tidak menyukai Musa dan Harun. Jadi gak ikutan sebelumnya tapi di hati sudah tidak suka. Mereka bergabung semuanya. Ya. Saudara tulis referensinya, Bilangan 14 1 sampai 4, Bilangan 14 1 sampai 4, ayat 10, ayat 36. Bilangan 14 1 sampai 4, ayat 10, ayat 36. Pemberontakan yang besar ini, dosa besar ini dimulai dari seorang yang bernama Korah.
Siapakah Korah? Bukan sembarang orang juga, saudara. Bisa mengumpulkan secara berstruktur gitu kan gak mungkin sembarang orang kan. Korah itu berasal dari suku Lewi. Ya. Sebagai suku Lewi, artinya Korah itu punya hak istimewa. Dia itu datang dari Bani Kehat, ya, dari Bani Kehat. Bani Kehat itu memiliki tugas yang diberikan khusus oleh Tuhan, memindahkan dan membawa perkakas kemah suci. Saudara boleh tulis referensi Bilangan 3 27 sampai 32. Bilangan 3 27 sampai 32. Ini hak istimewa gak, saya mau tanya saudara? Gak sembarang orang boleh pegang loh. Kalau bukan yang Tuhan pilih, pegang aja langsung mati, saudara. Tapi Bani Kehat ini menerima hak istimewa untuk memikul perkakas di kemah suci. Korah yang telah menerima hak istimewa untuk melayani Tuhan secara khusus di kemah suci, tidak bersyukur atas tugas yang Tuhan berikan. Ia menjadi iri hati atas hak imam yang diterima oleh Harun dan keturunan Harun. Di dalam hati Korah berpikir, saya juga dari suku Lewi. Tapi kenapa Harun yang menerima jabatan menjadi imam besar? Kenapa keturunannya yang menerima jabatan sebagai imam? Saya juga bisa menjadi pemimpin besar seperti Harun dan Musa. Kenapa tidak saya? Bilangan 16 ayat 3 kita mau baca bersama. Bilangan 16 ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ini yang mereka katakan. Tapi kan saudara, tugas jabatan imam ini datang langsung dari Tuhan kan? Tuhan kasih kepada Musa, bukan Musa yang mau saudara. Tuhan yang kasih, Tuhan di sorga yang memberikan. Dan ini tidak bisa diberikan dengan pikiran dan logika manusia. Oleh karena itu, akibat dari pemberontakan ini sama dengan mereka melawan langsung otoritas Tuhan. Tuhanlah yang langsung turun bertindak dan menghakimi mereka semua. Akibatnya mereka dibinasakan beserta seluruh pengikutnya. Apa yang terjadi saudara tahu kan? Mereka dikubur hidup-hidup. Buminya terbuka, mereka ditelan hidup-hidup ya oleh bumi. Tindakan Korah dan pengikutnya adalah dosa kesombongan yang menentang otoritas kepemimpinan Tuhan secara langsung. Maka dikatakan di Yudas 1 ayat 11, di Yudas 1 ayat 11, mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Di mata Tuhan Korah itu jahat sekali. Bahkan dikatakan kejam dan bengis dalam bahasa Ibraninya. Lalu kita lihat bilangan 16, 31 sampai 33, ini yang terjadi dengan Korah dan keluarganya dan pengikutnya ya. Bilangan 16, 31 sampai 33, 1, 2, 3. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. 33, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah. Ini serem gak saudara? Kita tahu baru terjadi longsor, itu udah serem kan? Ini terbuka buminya masuk dikubur hidup-hidup saudara. Dan buminya nutup lagi. Semua 250 pemimpin yang tadi kita sebut tadi. Orang-orang yang kenamaan. Ya, yang berpihak pada Korah dibinasakan juga dengan api. Semua yang terlibat dalam pemberontakan ini dibinasakan oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya. Bilangan 16 ayat 35. Bilangan 16 ayat 35. Saya bacakan. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan. Lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Jadi di depan jemaat, di depan umat, seluruh pengikut Korah beserta seluruh pemimpin 250 yang kenamaan itu semuanya mati kan saudara? Yang Korah ketelan sama bumi,
250 pemimpin tadi apa? Terbakar api kan. Nah seharusnya waktu umat melihat itu, seharusnya apa yang mereka lakukan saudara? Kalau saudara jadi mereka di padang gurun. Segera bertobat, takut kan? Saudara lihat di depan saudara, sekumpulan orang banyak tuh masuk ke dalam bumi gitu. Dan itu kan bukan sesuatu hal yang, kan Musa doakan kalau sekiranya yang terjadi itu di luar yang pikiran manusia, itu berarti dari Tuhan. Dan terjadi kan, waktu itu bumi terbuka dan masuk semua ke situ. Seharusnya jadi umat kan harusnya segera bertobat kan. Tapi yang luar biasa di luar nalar yang terjadi, umat memberontak kedua kalinya. Kali ini mereka menyalahkan Musa dan Harun atas kematian Korah dan pengikutnya. Kita lihat di Bilangan 16 ayat 41. Bilangan 16 ayat 41. Saya bacakan, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Jadi mereka malah menyalahkan Musa dan Harun. Korah dan 250 pemimpin telah berdosa terhadap otoritas Tuhan. Mereka binasa bukan karena kesalahan Musa dan Harun kan saudara? Di saat umat tetap menyalahkan Musa dan Harun, artinya mereka tetap tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan mereka tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Perihal tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat di mata Tuhan adalah dosa pemberontakan yang besar sekali. Bahkan dikatakan di seri 9, pemberontakan yang kedua lebih jahat dibanding pemberontakan yang pertama. Karena sudah dapat peringatan kan, masih tetap degil gitu saudara. Kalau kita aplikasikan kepada kita hari ini, terjadi sesuatu misalnya pada hidup saudara atau terjadi sesuatu di gereja, salahkan siapa? Kalau diaplikasikan, salahkan gereja, salahkan pemimpinnya, bukan introspeksi diri, salahkan gara-gara si ini, gara-gara si itu, si ini begini jadi begitu. Introspeksi diri saudara, itu yang harus kita lakukan. Jangan seperti umat Israel yang berkeras hati sampai akhirnya dibinasakan semua. Kita lihat sekarang poin kecil pertama di bawah poin besar pertama. Kita lihat dosa pemberontakan Korah dan pengikutnya. Dosa pemberontakan Korah dan pengikutnya. Poin kecil pertama. Korah dan pengikutnya tidak mengerti posisi masing-masing. Sesingkatnya mereka tidak mengerti posisi masing-masing. Dan ia sangat serakah. Ia sangat serakah. Bilangan 16 ayat 3 yang tadi sudah dibaca, sekarang cukuplah itu katanya. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Kata sekarang cukuplah itu memiliki makna untuk menyombongkan diri dan membual tentang hal yang kosong. Untuk menyombongkan diri dan membual tentang hal yang kosong. Artinya kesombongan telah masuk ke hati mereka. Membuat mereka merendahkan pemimpin dan menyombongkan diri sendiri. Ya, ini yang saya bacakan semua dari buku seri 9, nanti kalau suatu hari terbit saudara tinggal lihat sendiri ya. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, setiap dari kita kan sudah ada bagian kan yang Tuhan berikan. Sudah ada tugas, sudah ada jabatan. Setialah pada setiap panggilan yang Tuhan kasih. Walaupun dari luar kelihatannya dari manusia. Tapi saudara percaya itu Tuhan yang memelihara semua? Ini kan gereja Tuhan saudara, masa manusia bisa berkuasa di sini? Jadi
Setialah pada perkara yang Tuhan berikan sekecil apapun itu. Misalnya tugas kebersihan. Lakukanlah tugas itu saudara. Poin kecil kedua. Korah dan pengikutnya tidak bersyukur untuk posisi masing-masing. Mereka tidak bersyukur untuk posisi masing-masing. Dan menginginkan posisi orang lain. Ini yang terjadi pada Korah, saudara ya. Bilangan 16, 9 sampai 10. Bilangan 16, 9 sampai 10 kita baca bersama. 1, 2, 3. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, ya kan? Korah nggak puas, tidak bersyukur. Di ayat 9 dikatakan, jika seseorang tidak pernah merasa bersyukur dan setia pada setiap posisi yang diberikan, jika seseorang tidak pernah merasa bersyukur dan setia pada setiap posisi yang diberikan, maka orang tersebut tidak akan pernah puas dengan apapun yang ia lakukan. Orang tersebut tidak akan pernah puas dengan apapun yang ia lakukan. Dan hanya akan dipenuhi dengan sungut-sungut. Dalam segala hal akan bersungut-sungut. Mereka yang tidak setia pada jabatan dan posisinya hanya akan dipenuhi iri hati, mengingini posisi orang lain. Hanya akan dipenuhi iri hati, mengingini posisi orang lain. Referensi Yudas 1 ayat 6. Ini berbicara mengenai malaikat-malaikat atau jemaat kudus yang tidak menjaga batas-batas kekuasaan mereka. Meninggalkan posisi iman mereka. 2, masih di bawah 1 besar. Rencana jahat Datan dan Abiram. Ini juga orang yang bersama dengan Korah. Rencana jahat Datan dan Abiram. Poin kecil pertama, poin kecil 1 di bawah poin 2 ini. Mereka menolak datang menghadap Musa. Mereka menolak datang kepada Musa. Jadi saat itu Musa memanggil mereka kan. Untuk setelah Musa meresponi protesnya Korah, Musa memanggil Datan dan Abiram yang telah bersekutu dengan Korah. Kan maksudnya untuk membicarakan gitu, menyelesaikan. Tapi apa yang dikatakan oleh Datan dan Abiram kita lihat di bilangan 16 ayat 12. Bilangan 16 ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Kami tidak mau datang. Ini adalah bentuk pemberontakan yang keras terhadap otoritas Musa. Kata tidak mau dalam bahasa Ibrani memiliki konotasi negatif yang sangat kuat. Ini merupakan bentuk pemberontakan yang sangat besar terhadap otoritas kepemimpinan Musa dan sama dengan menyangkal otoritas Tuhan. Tindakan ini menunjukkan nafsu jahat yang ada di hati mereka. Poin kecil kedua. Bagi mereka, tanah yang berlimpah susu dan madu adalah Mesir. Bagi mereka, tanah yang berlimpah susu dan madu adalah Mesir. Harusnya apa saudara? Ini kan Tuhan ngomong tentang tanah Kanaan kan? Buat mereka bukan. Mesir, kita lihat ayatnya. 16 ayat 13, bilangan 16 ayat 13. 1, 2, 3, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ini yang dikatakan mereka dipimpin keluar dari apa saudara? Dari Mesir kan? Datan dan Abiram menganggap Mesir itu
tanah yang berkelimpahan, negeri yang berkelimpahan. Harusnya kan tanah Kanaan, saudara. Fokus kehidupan mereka adalah dunia, adalah Mesir. Mesir menyimbolkan apa? Wahyu 11 ayat 8. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi ini yang ada di dalam kerinduan dan hati mereka, saudara. Diri lama mereka belum mati dan mereka hidup dengan daging mereka. Jika kita hidup bergereja dengan daging kita akan seperti mereka, saudara. Poin ketiga, mereka memfitnah Musa menjadikan dirinya sendiri raja. Memfitnah Musa bahwa Musa itu menjadikan dirinya raja. Menjadikan dirinya sendiri raja. Menjadikan dirinya sendiri raja. Bilangan 16 ayat 13 yang tadi kita baca. Mereka berkata, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ya, bilangan 16 ayat 13. Kata-kata ini dikatakan di seri 9 begitu mengerikan dikatakan. Ini menunjukkan betapa mereka sangat tidak mengerti kehendak Tuhan dan hati mereka dipenuhi iri hati. Musa tidak menjadikan dirinya sebagai raja, saudara. Tapi Tuhan sendirilah yang memilih dan menjadikannya pemimpin atas umat Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan otoritasnya kepada Musa dan bukan Musa yang minta. Bahkan waktu Musa diutus, Musa nolak kan saudara? Keluaran 19, 7-9 saudara boleh tulis referensi. Keluaran 19, 7-9. Bilangan 12, 7-8. Kita baca bilangan 12, 7-8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya. Lalu yang keempat, empat kecil. Mereka mengkritik Musa bahwa Musa bukanlah pemimpin yang sejati dan telah ingkar janji. Saya ulangi, mereka mengkritik Musa bahwa Musa bukanlah pemimpin yang sejati dan telah ingkar janji. Bilangan 16 ayat 14, bilangan 16 ayat 14, saya bacakan. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Jadi ada kata mengelabui kan di situ. Mereka mengatai Musa sebagai penipu atau pengelabu yang licik kalau dalam bahasa aslinya. Penipu dan pengelabu yang licik. Jadi buat mereka Musa itu mengelabui saudara. Berjanji tanah Kanaan buat mereka itu bohong. Musa berbohong. Ya. Sekarang kita lihat poin nomor 3. Penghakiman Tuhan secara langsung pada mereka. Penghakiman Tuhan secara langsung kepada mereka. Penghakiman Tuhan secara langsung kepada mereka. Poin kecil pertama. Kemuliaan Tuhan tampak di hadapan seluruh jemaat. Kemuliaan Tuhan tampak kemuliaan Tuhan tampak di hadapan seluruh jemaat. Kemuliaan Tuhan tampak di hadapan seluruh jemaat. Jadi saat itu Korah mengumpulkan segenap umat di depan pintu kemah suci. Untuk apa saudara? Untuk melawan Musa dan Harun. Saat itu Musa yang hanyalah seorang manusia tidak bisa mengendalikan lagi masa, maka Tuhanlah yang turun langsung menampakkan kemuliaannya. Bilangan 16 ayat 19. Bilangan 16 ayat 19 saya bacakan. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Ini serupa dengan peristiwa waktu Musa mau dilempari batu saat 10 pengintai memberikan laporan negatif. Saudara ingat peristiwa itu? Saat itu pun kemuliaan Tuhan turun melindungi Musa yang hampir mati dilempari batu. Tuhan yang sama, dengan cara yang sama, Tuhan akan turun langsung di saat krisis besar di gereja. Tuhan yang akan turun langsung saudara. Saudara percaya itu? Amin. Mazmur 37 ayat 28. Mazmur 37 ayat 28.
Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Lalu Mazmur 145 ayat 20, Mazmur 145 ayat 20, saya bacakan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Demikian dalam hidup kita pribadi juga saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Krisis besar apapun yang kita alami, saat kita mengasihi Tuhan melebihi segalanya, menjaga perintah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, sudah percaya Tuhan akan melindungi saudara, amin. Akan menolong di saat krisis besar. Poin kecil kedua, masih di bawah nomor 3 ini. Tuhan hendak menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Tuhan hendak menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Bilangan 16, 20-21 kita lihat. Bilangan 16, 20-21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Bayangin Tuhan begitu marahnya sampai Tuhan berkata, aku mau hancurin dalam sekejap mata saudara. Satu kali dan menyeluruh gitu. Masif kayak nuklir kan ibaratnya. Dosa pemberontakan ini begitu besar dan mengerikan di mata Tuhan. Sampai buat Tuhan tidak ada alasan lagi untuk mempertimbangkan. Ya. Ini menunjukkan amarah yang sangat membara terhadap seluruh jemaat. Lalu apa yang terjadi? Musa dan Harun begitu luar biasa. Mereka berdoa untuk umat Israel yang bahkan umatnya tadinya mau menghancurkan Musa kan saudara. Bilangan 16 ayat 22 kita lihat. Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari segala roh, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Luar biasa gak saudara Musa dan Harun? Siapa satu orang yang dimaksud di sini? Korah, betul. Satu orang yang dimaksud di sini adalah Korah. Musa hendak menyelamatkan seluruh jemaat yang walaupun mengikuti Korah dia doakan saudara. Ya. Doakan loh saudara ya. Poin kecil ketiga. Tuhan memerintahkan seluruh umat untuk menjauh dari kemah Korah, Datan dan Abiram. Poin kecil ketiga di bawah poin 3 ini ya. Tuhan memerintahkan seluruh umat untuk menjauh dari kemah Korah, Datan dan Abiram. Kita lihat bilangan 16 ayat 21, bilangan 16 ayat 21. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi kalau kita lihat di ayat sini, awalnya Tuhan memerintahkan Musa dan Harun memisahkan diri dari seluruh umat yang memberontakkan. Tapi setelah Musa berdoa, Musa dan Harun berdoa perantara, kita lihat sekarang beda lagi di bilangan 16 ayat 24 yang Tuhan katakan. Kita lihat bilangan 16 ayat 24. Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan. Jadi sekarang Tuhan bilangnya kepada siapa? Umat itu. Jadi doanya didengarkan saudara. Doa doang loh saudara, bukan suruh ngerangkul Korah, Datan dan Abiram loh. Ya. Di sini Tuhan memerintahkan seluruh umat yang berada di depan pintu kemah suci. Ya. Dan Tuhan hendak hanya menghukum para pemimpin-pemimpinnya saja. Ya. Lalu kita lihat bilangan 16, 25-26. Musa pun masih berusaha untuk selamatin Datan dan Abiram saudara. Dan para tua-tua. Musa masih berusaha, kita lihat bilangan 16, 25-26. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka. Supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Nah jadi Musa pun berusaha kepada Datan dan Abiram kan. Tapi apa jawaban mereka saudara, responnya kepada Musa kita lihat di ayat 27. Next. Respon mereka, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu keluarlah Datan dan Abiram. Lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Ini responnya Datan dan Abiram. Apa yang mereka lakukan sekali lagi saudara?
berdiri depan kemahnya, ya berdiri seolah-olah kayak cuman berdiri ngelihat gitu kan. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata berdiri di sini artinya berdiri tegak teguh tanpa rasa takut. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Ini menunjukkan kekeras kepalaan dan roh pemberontakan mereka yang masih begitu kuat dalam diri mereka. Bayangin Tuhan udah bilang menjauh kan? Mau dihakimi kan? Harusnya segera menjauh nggak? Mereka malah apa? Oh, di depannya dengan tegak, dengan berserta anak dan istrinya semua. Nantang, betul. Nantang. Di buku seri 9 dikatakan, seseorang yang telah menjadi jahat akan semakin menjadi jahat. Sehingga sulit untuk mereka diperbaharui. Amit-amit saudara ya. Jangan sampai kita menjadi keras seperti ini. Seperti Firaun saudara. Dikatakan lagi, orang-orang yang seperti ini akan dipakai sebagai alat setan dan pada akhirnya akan binasa. Jadi dipakai sebagai alat yang jahat. Di gereja itu ada alat yang baik, ada alat yang jahat saudara. Saudara mau dipakai jadi alat yang mana? Jangan pernah keraskan hati kita saudara. Amin? Amin, kita semua alat yang baik ya, amin ya. 2 Timotius 3 ayat 13. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Akhirnya sampai Tuhan yang kasih mereka ke setan saudara. Ada ayatnya itu juga. Referensi juga Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Saya boleh hapus ini? Saudara ikutin poinnya kan ya, nggak bingung ya? Saya hapus ya, kita mau ke nomor 4, ini kan nomor 3, kita ke nomor 4. Ini banyak poin saudara karena ini benar-benar dari buku saudara ya. Saya tidak mau menambah mengurangi gitu. Nomor 4, mediasi yang dilakukan Imam Besar Harun. Mediasi yang dilakukan, saya singkat Imam Besar IB ya, Imam Besar Harun. Lalu dalam kurung berdiri di antara yang mati dan yang hidup. Berdiri di antara yang mati dan yang hidup. Akibat dari pemberontakan yang kedua, tadi yang kedua pemberontakan mereka nyalahin Musa kan atas kematian Korah dan pengikut-pengikutnya. Mereka tidak puas dengan yang Tuhan lakukan, mereka tidak setuju. Mereka pun menyalahkan Musa dan Harun. Ya, lalu akibatnya apa yang terjadi? Tuhan kirimkan tulah. Ya. Lalu umat mulai berjatuhan, satu persatu mulai berguguran mati di seluruh perkemahan. Saudara bayangin kita ada di situ, ini kalau baca kan cuman oh iya gitu. Coba saudara bayangin saudara ada di situ, sebelah saudara satu-satu mati gitu. Serem gak? Sebentar lagi giliran saya, pasti perasaan seperti itu kan? Tetangga saya itu mati, dia mati, dia mati. Sebentar lagi saya, semua begitu ketakutan saudara. Ya. Sungut itu seperti virus. Ya. Jika dibiarkan akan menyebar lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Dan akhirnya dari satu orang bisa semua mati akhirnya saudara. Maka lewat penghakiman Tuhan, Tuhan hendak menyelamatkan umatnya. Menghentikan dosa sungut-sungut di antara umatnya. Saat itu apa yang terjadi? Saat tulah sedang terjadi, satu persatu jatuh saudara ya, gugur. Imam besar Harun berlari dengan membawa perbaraan atau ukupan. Dia berdiri di antara yang hidup dan yang mati. Jadi di tengah-tengah tulah sedang terjadi, dia di tengah situ dia berdoa. Mengirimkan doa perantara bagi umat. Bilangan 16, 47 sampai 48. Kita baca bilangan 16, 47 sampai 48. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Ini Imam Besar Harun meresikokan hidupnya saudara. Dia bisa kena tulah gak? Bisa kan? Dia meresikokan hidupnya. Dan dia mengirimkan doa perantara sebagai imam besar. Hasilnya umat pun diselamatkan. Jadi gak semua mati. Umat pun diselamatkan dari maut. Totalnya yang mati ada yang ingat?
14.700 orang yang mati oleh tulah. Ya. Saudara tulis referensi, bilangan 16, 49 sampai 50. Ya, bilangan 14, 49 sampai 50. Di ayat 50 dikatakan akhirnya tulah itu pun berhenti. Ya. Tempat di mana Harun berlari ke tempat yang tadi tulah terjadi, dikatakan di seri 9 itu adalah tempat di mana orang-orang mengutuki ya, dan memanggil Musa dan Harun sebagai pembunuh. Itu adalah tempat penuh kebencian, tempat penuh sungut-sungut dan ketidakpuasan kepada Tuhan. Perbaraan, ukupan yang Harun bawa menyimbolkan doa. Ya, itu di Wahyu 8 ayat 3, menyimbolkan doa. Wahyu 8 ayat 3. Ini adalah gambaran Yesus Kristus, imam besar sejati kita yang menjadi perantara bagi kita semua. Ya. Yesus turun langsung kan saudara seperti Harun kan? Di antara ada yang hidup dan yang mati. 1 Timotius 2 ayat 5, saudara boleh tulis 1 Timotius 2 ayat 5 ayat referensinya. Karena dedikasi Harun, maka Tuhan pun membuat tongkat Harun bertunas dan berbuah. Referensi bilangan 17, 1 sampai 11. Bilangan 17, 1 sampai 17. Nah lalu setelah semua peristiwa ini, setelah tulah berhenti, Tuhan pun memerintahkan umat Israel untuk membawa setiap suku satu tongkat. Ya, setiap suku satu tongkat, lalu mereka tulis nama setiap pemimpin di tongkat itu. Ya, saudara tahu kisah ini kan? Ya. Bagi suku Lewi, Tuhan dengan spesifik memerintahkan untuk menulis nama Harun ya, untuk suku Lewi di tongkat tersebut. Lalu 12 tongkat tersebut ditaruh di hadapan tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Ya, ditaruh di situ. Referensinya bilangan 17 1 sampai 5, bilangan 17 1 sampai 5 dan dikatakan di ayat kelima, saya bacakan, dan orang yang kupilih tongkat itulah akan bertunas, demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu sehingga tidak usah ku dengar lagi. Tuhan berkata dengan jelas bahwa tongkat yang bertunas adalah orang yang dipilih Tuhan. Artinya hanya orang yang Tuhan pilih yang dapat melanjutkan jabatannya sebagai imam. Saudara percaya jabatan apapun saudara terima itu Tuhan yang pilih, saudara percaya itu? Kalau enggak Tuhan izinkan enggak akan bisa terjadi saudara. Yakin. Ya. Tongkat ini yang Tuhan suruh tulis nama itu hanyalah ranting pohon yang sudah mati. Kan udah enggak ada akarnya kan? Itu adalah ranting yang ditebang kan? Kayak tongkat yang udah mati gitu. Dalam semalam tongkat Harun ini bertunas, berbunga, dan berbuah. Buahnya pun matang, saudara ya. Ini adalah tanda bahwa otoritas imam berasal dari Harun. Lalu setelah itu Tuhan memerintahkan tongkat Harun yang bertunas disimpan di dalam tabut perjanjian sebagai tanda. Bilangan 17 ayat 10. Kita baca bilangan 17 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Ya. Sekarang kita lihat poin besar kedua. Ini kan poin besar pertama latar belakang ya. Poin besar kedua. Alasan Tuhan memberikan kehidupan kepada tongkat Harun. Alasan Tuhan memberikan kehidupan kepada tongkat Harun. Pada tongkat Harun. Saya singkat ya, TH tongkat Harun. Oke. Yang pertama, poin kecil pertama, untuk melindungi gereja. Melindungi gereja. Tuhan menghentikan pemberontakan dengan memberikan kehidupan pada tongkat Harun. Tuhan melindungi gereja di padang gurun yang saat itu dalam kondisi krisis akan terpecah. Tongkat Harun yang bertunas menjadi perlindungan Tuhan yang menegakkan dan melindungi otoritas kepemimpinan Musa dan Harun. Bilangan 17 ayat 5.
Yang tadi sudah dibaca, orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Tuhan jadi menegakkan, bahwa ini orang yang aku pilih. Kita harus taat kepada otoritas kepemimpinan yang didirikan oleh Tuhan. Korah dan pengikutnya, beserta 250 pemimpin yang dipercaya umat, semua berusaha untuk melawan otoritas Tuhan dan akhirnya mereka semua mati binasa. Ini karena dosa mereka mencoba untuk menggulingkan tatanan kudus yang telah dibentuk Tuhan di gereja padang gurun. Tatanan kudus yang Tuhan bentuk di dalam gereja. Semua jabatan yang ada dalam gereja itu berasal dari otoritas Tuhan. Walaupun secara luar tampak lewat manusia. Gereja itu tubuh siapa saudara? Tubuh Kristus. Tidak ada satupun hal yang terjadi di gerejanya tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, bahkan kita pun tidak bisa masuk ke dalam gerejanya. Kan ada ayatnya kan, kalau bukan Bapa yang menarik, ya nggak bisa datang. Nah kalau Bapa yang bukan Bapa yang memegang, ya akan lepas saudara. Semua di tangan Tuhan, saudara percaya itu. Maka kita harus menghormati dan mentaati tatanan kudus yang ada di dalam gereja. Firaun mengeraskan hati karena menganggap firman yang diberikan Musa adalah firman dari mulut manusia. Itu ada di buku seri ke-8. Kolose 1 ayat 25, saudara boleh tulis, Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Lalu kita baca bersama Roma 13, 1 sampai 2. Roma 13, 1 sampai 2. Suaranya kemana sih? Aku yang baca terus nih. Pada baca di hati ya? 1, 2, 3. Harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman. Kalau dalam bahasa Asia itu otoritas Tuhan. Pemerintah itu otoritas atau kepemimpinan yang dari Tuhan. Melalui tongkat Harun yang hidup, semua kesombongan, keangkuhan, iri hati, sungut-sungut, ketidakpercayaan, pemberontakan, semuanya dihilangkan dari tengah-tengah umat. Alasan yang kedua, untuk menjadi tanda bagi para pemberontak. Tanda bagi para pemberontak. Kalau di Alkitab Indonesia dikatakan orang-orang durhaka, pemberontak. Tanda bagi para pemberontak. Bilangan 17 ayat 10, saudara boleh tulis yang tadi kita udah baca, Bilangan 17 ayat 10. Lalu di sini ada kata kehadapan tabut hukum. Ya, boleh dilihat sih 17. Nah, ada kata mana tadi? Ini ya, kehadapan tabut hukum. Dalam bahasa aslinya, ini maksudnya si tongkat Harun itu ditaruh di hadapan dua loh batu. Jadi di dalam tabut perjanjian dia ditaruh berhadapan dengan dua loh batu. Ditaruhnya kayak gitu. Kenapa Tuhan suruh taruhnya di hadapan dua loh batu? Ada alasannya saudara, Tuhan gak random gitu ya. Menurut hukum Tuhan, hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Selain imam besar, kalau mau masuk itu pasti mati, saudara ya. Jadi dengan ada tongkat Harun di situ, Tuhan menegaskan sekali lagi kan, bahwa Harun itu imam besar yang aku pilih. Dia ada di dalam situ, dia masuk. Ya. Saat itu hati umat begitu gemetar dan takut karena peristiwa Korah. Mereka telah terbujuk, terhasut perkataan Korah. Mereka berpikir bahwa Korah adalah pemimpin yang lebih baik daripada Musa dan Harun. Namun kini Tuhan menegaskan dan menyatakan bahwa Harunlah yang Tuhan pilih dan hanya Harun yang dapat masuk ke ruang maha kudus. Jadi tongkat ini selalu menjadi peringatan untuk mereka saudara. Membuat mereka mengingat setiap pemberontakan yang telah mereka lakukan. Bagaimana mereka berontak melawan otoritas Tuhan. Lalu umat Israel setiap mau berkemah kan
tabut perjanjian jalan lebih dulu saudara, 3 hari di muka. Nah di dalamnya tadi ada apa? Tongkat Harun yang bertunas. Walaupun mereka nggak lihat dalamnya, tapi mereka akan ingat selalu kan saudara. Setiap lewat, setiap lihat tabut perjanjian, mereka ingat selalu tongkat ini dan mereka selalu teringat akan peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa pemberontakan Korah dan penghakiman Tuhan yang begitu dahsyatnya. Ini membuat mereka selalu teringat dan melindungi mereka dari pemberontakan dan menyelamatkan hidup mereka. Jadi mereka nggak mati. Inilah bentuk kasih Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Ya. Poin besar ketiga, ada sungut-sungut dengan banyak poin. Nggak bingung kan ya? Makna sejarah penebusan. Jangan bersungut-sungut ya saudara ya. Makna sejarah penebusan dari tongkat Harun yang bertunas. Peristiwa ini di luar logika manusia. Kalau menurut hukum alam, mungkin nggak coba? Nih Cigina nih ahli tanaman. Mungkin nggak Ci? Satu pohon dalam semalam semua jadi berbunga, berbuah, buahnya pun matang. Wah kalau kayak gitu caranya Lapace udah kaya raya saudara. Setiap hari ganti benih langsung jadi pakcoy jadi saudara. Ya kan? Kan butuh berapa bulan Ci? 30 hari itu untuk pakcoy saudara. Ya kan? Jadi peristiwa semalam si tongkat itu langsung berbuah, berbunga, buahnya pun matang. Itu nggak masuk akal. Kalau bukan Tuhan yang membuat seperti itu nggak bisa terjadi. Dari tongkat yang mati dalam satu malam saja. Tongkat Harun ini adalah gambaran kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mati, bangkit saudara ya. Mereka yang percaya pada Yesus akan menerima berkat tongkat Harun bertunas. Dari mati seperti tongkat yang tidak berguna, jadi hidup. Nah sekarang yang luar biasa nih saudara ya. Di buku seri 9 dijelaskan 4 tahap tongkat ini bertunas. Ya. Kita lihat bilangan 17 ayat 8. Saya boleh hapus yang ini ya. Atasnya boleh ya. Nanti kalau ada yang kelewat saudara bisa lihat rekamannya. Kita lihat bilangan 17 ayat 8. Ada 4 tahap yang dikatakan di buku seri 9. Tunas Harun ini bertunas. Ya, tunas Harun. Tongkat Harun ini bertunas. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas. Yang pertama apa yang terjadi saudara? Bertunas. Yang kedua, mengeluarkan kuntum. Kalau bahasa Inggrisnya blossom. Sprout, sorry. Ini sprout kalau bahasa Inggrisnya. Sprout. Ya. Yang ketiga, mengembangkan bunga. Blossom ya. Mengembangkan bunga. Yang keempat apa saudara? Berbuahkan buah padam. Ya, ini adalah 4 tahap tongkat Harun ya. Kan. Buah badam. Ada yang tahu nggak buah badam apa? Iya, almond. Ya. Almond. Yang pertama, bertunas. Tunas itu menandakan bahwa musim semi telah tiba. Kalau kita kan cuma 2 musim ya, kalau di 4 musim, setiap sehabis musim dingin kan semua gugur habis kan saudara. Jadi kalau ketika mulai ada tunas keluar, itu menandakan bahwa musim semi datang. Kalau bagi yang 4 musim, ini menandakan kehidupan yang baru dimulai lagi. Gitu ya. Dan tunas ini terus bertumbuh sampai menjadi matang. Ini menyimbolkan pertumbuhan yang terus menerus. Ya. Pendeta Abraham Park, penulis dari buku seri 9 ini mengekspresikan tunas sebagai seorang anak kecil. Kerajaan sorga itu berasal atau milik anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu sederhana dan innocent. Innocent itu apa ya? Polos ya. Tidak berdosa gitu, innocent, itu polos. Nah di dalam kehidupan iman kita, kita harus menjadi seperti anak-anak kecil. Artinya apa? Hanya percaya dan taat sepenuhnya pada Tuhan. Tidak membantah, tidak berdebat dengan Tuhan. Ya, kalau dikasih perintah, debat. Selalu berargumentasi dengan pikiran sendiri. Itu bukan anak kecil saudara. Anak kecil itu selalu ya dan amin. Makanya saudara sadar gak anak kalau makin gede makin ngelawan, setuju? Ya kan? Kalau masih kecil kan apapun oke gitu kan. Makin gede kan makin ngelawan saudara ya. Tunas muncul di saat pohon yang mati ditebang. Jadi untuk tunas muncul pohon itu harus yang mati itu harus ditebang dulu. Ini menyimbolkan
Saat diri lama kita mati, maka kehidupan yang baru dalam Kristus akan bertumbuh dalam diri kita. Jadi kalau mau hidup kita diperbaharui, mau Yesus Kristus hidup dalam diri kita, syaratnya harus apa saudara? Ditebang atau mati secara daging. Diri lama kita mati saudara ya. Kalau masih banyak diri lama kita, pemikiran kita, kehendak kita, cara berpikir kita tidak pernah bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena daging dan roh selalu berlawanan. Ya. Lalu yang kedua, mengeluarkan kuntum. Dalam bahasa Ibrani, mengeluarkan kuntum itu yotse perah. Yotse perah. Mengeluarkan kuntum. Artinya mengeluarkan untuk menjadikan keluar. Mengeluarkan untuk menjadikan keluar, memimpin keluar. Ya. Mengeluarkan untuk menjadikan keluar, memimpin keluar. Jadi artinya hanya Tuhanlah yang dapat menyebabkan kuntum ini keluar saudara. Hanya Tuhan. Nah kata yotse perah ini pun dipakai di beberapa tempat di Alkitab. Contohnya di Kejadian 2 ayat 10, saat sungai mengalir keluar dari Eden. Ini pakai kata ini juga, saat sungai mengalir keluar dari Eden. Lalu di tempat yang selanjutnya, saat Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Pakai kata yotse perah juga. Saudara. Berarti hanya Tuhan kan yang bisa mengeluarkan umatnya dari Mesir. Referensi Keluaran 12 ayat 42, Keluaran 12 ayat 42, ayat 51, ayat 51, Keluaran 16 ayat 6. Keluaran 16 ayat 6. Saya ulangi, Keluaran 12 ayat 42, ayat 51, Keluaran 16 ayat 6. Kata ini pun diterjemahkan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Kita lihat Yesaya 53 ayat 2. Ya, Yesaya 53 ayat 2. Saya bacakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi ini pun sekali lagi gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saat Yesus datang ke dunia ini, ia bertumbuh seperti taruk dan tunas di tanah kering. Artinya apa? Secara jasmani tampilannya lemah, tidak berarti, rentan, sampai tidak ada rupa yang indah yang dapat manusia indahkan. Tapi di dalam Yesus mengandung kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya, seperti tunas, kecil, kayak nggak ada meaning kecil. Tapi dalamnya kan ada hidup kan saudara. Dan bagaimana tanaman itu bertumbuh ke arah sinar matahari kan. Kalau yang mengerti tanaman kan tumbuhnya ke arah sinar matahari. Ini pun memberikan kita pelajaran bahwa kita harus selalu memandang hanya kepada Yesus sang matahari sejati. Mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Barulah iman kita dapat bertumbuh. Ya, kita semua seperti tunas-tunas kan saudara. Ya. Referensi Yohanes 1:1-4, Yohanes 1:1-4, Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi 4 ayat 2. Ya. Tuhan kita adalah matahari rohani kan. Terang firman adalah terang seperti terang matahari, saudara ya. Yang ketiga, tahap mengembangkan bunga, blossoming. Ini artinya tanaman yang berbunga penuh, ya, berbunga penuh. Dalam bahasa Ibrani, yatsat chits. Yatsat chits. Yatsat chits gitu. Ini kata ini pun menunjuk kepada pelat emas yang dipakai di kepala imam besar. Kata ini pun dipakai untuk pelat emas di kepala imam besar. Kita lihat ayatnya, Keluaran 28 ayat 36. Keluaran 28 ayat 36. Kata yang sama dipakai untuk pelat di kepala imam besar. Mana ya? Ya kita baca. 1, 2, 3. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukirkanlah patam. Ya ini. Yatsat chits. Ya. Yatsat chits. Demikian bunga dari badam itu warnanya putih saudara. Dari almond itu warnanya putih. Ya. Ini menyimbolkan kekudusan. Perbedaan yang Tuhan berikan
sebagai imam besar yang dipilih Tuhan. Jadi Harun dibedakan sama Tuhan. Dia menjadi imam yang Tuhan pilih, imam besar yang Tuhan pilih. Proses yang keempat, tahap yang keempat, berbuahkan buah padam yang matang. Berbuahkan buah padam yang matang. Kata berbuahkan berasal dari kata yang memiliki arti menyelesaikan, untuk memenuhi, untuk menghasilkan buah. Saya ulangi, untuk menyelesaikan, untuk memenuhi, untuk menghasilkan buah. Jadi artinya apa? Untuk menyelesaikan sesuatu dan untuk memberikan hasil. Jadi selesai dan memberikan hasil itu saudara. Ya. Lalu pohon buah padam dalam bahasa Ibrani itu shaget. Pohon buah padam atau pohon almond dalam bahasa Ibrani itu shaget. Shaget yang artinya terbangun atau awake. Terbangun atau awaken. Demikian juga tidak peduli kondisi apapun, walaupun ada kematian, ada musim dingin secara rohani, firman Tuhan pasti akan berbuah. Amin saudara, pasti akan terus bertumbuh dan berbuah. Matius 7 ayat 20 saudara tulis aja, Matius 7 ayat 20. Jadi tongkat Harun yang bertunas ini juga menyimbolkan iman yang terbangun. Iman yang terbangun. Dan peran imam besar adalah membangunkan orang-orang kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Dikatakan di buku seri 9 saudara, hamba Tuhan yang benar atau pemimpin yang benar itu tidak membawa umat kepada dirinya sendiri. Tapi mereka harus membawa umat kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang mengaku pendeta atau hamba Tuhan membawa umat kepada dirinya untuk kemuliaan dirinya, jadi memuja dirinya, itu sudah pasti salah. Harus kepada Yesus Kristus. Di Matius 24 sampai 25, Yesus memberitahu kita harus terbangun dan selalu berjaga-jaga secara rohani. Proses bagaimana tongkat Harun bertunas menggambarkan bagaimana firman Tuhan di akhir zaman akan berkembang dengan pesat. Ya, memberikan berkat pertumbuhan melalui gereja di akhir zaman. Kita lihat Yesaya 27 ayat 6. Yesaya 27 ayat 6. 1, 2, 3. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ya ini, ya, proses firman Tuhan. Yakub ini menyimbolkan gereja, rumah Tuhan. Pada akhirnya kata Tuhan melalui gereja, pekerjaan tongkat Harun bertunas akan terjadi. Firman Tuhan akan berkembang memenuhi seluruh muka bumi. Saudara percaya ini? Amin. Amin. Kesimpulan. Kita semua harus menerima berkat tongkat Harun bertunas. Sebelum kita semua mengenal Yesus, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bagaikan tongkat yang mati tanpa ada harapan. Tapi di saat kita menerima berkat tongkat Harun yang bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, mengeluarkan buah yang matang, maka seluruh aspek kehidupan kita akan menjadi berlimpah dengan kehidupan. Amin saudara. Dari sesuatu yang mati, yang impossible di mata manusia. Tapi saudara terima berkat tongkat Harun bertunas dari yang mati yang sudah tidak ada harapan. Akan berkelimpahan dengan buah dan bunga. Amin. Ayat terakhir, pas mereka turun ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 8 kita mau baca bersama ya. Yeremia 17 ayat 8. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Amin saudara, walaupun di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah segala malapetaka, biarlah berkat tongkat Harun bertunas dapat kita terima semua. Sehingga kematian pun dapat berubah menjadi kehidupan dan kelimpahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kau berikan. Biarlah engkau sendiri yang memateraikan firman ini Bapa kepada hati pikiran kami. Sehingga kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa biarlah kami dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga kami tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Oleh hasutan-hasutan, rayuan-rayuan
iblis yang berusaha menjatuhkan kami Bapa. Biarlah kami mengerti di mana kehendak-Mu berada dan kami berdiri dengan teguh di mana kehendak-Mu berada sampai akhir. Bapak biarlah Kau sertai gereja kami Bapak, biarlah kemuliaan dan kedahsyatan-Mu menyertai seluruh jemaat kudus-Mu, melindungi kami sabib-sabib dari segala serangan, kegelapan apapun Bapak. Biarlah Engkau yang menerangi kami dengan terang firman-Mu, kemuliaan dan kedahsyatan-Mu menyertai gereja kudus-Mu di akhir zaman. Sehingga gereja ini dapat berdiri teguh menjadi gereja firman yang menyebarkan firman secara penebusan, menerima berkat tongkat harum bertunas sehingga kemanapun firman ini pergi dapat memberikan kehidupan kepada setiap aspek yang sudah mati. Bapak biarlah Kau sertai kami dan biarlah Kau berikan perlindungan kami semua Bapak, baik secara kesehatan maupun apapun dalam segala aspek. Kami menyerahkan seluruh acara fellowship Bible Study ini Pak, malam ini kepada dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah kemuliaan dan kedahsyatan-Mu menyertai setiap keluarga. Hanya dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses. Kita berikan kemuliaan untuk firman Tuhan. Masih banyak makanan ya kayaknya. Kalau yang mau botram ronde 2 boleh silakan saudara. Atau ada yang mau bawa pulang? Boleh. Hah? Oh, oh, sorry, karena sudah dibersihkan, jadi dibawa pulang saja ya, karena sudah dicuci bersih. Jadi boleh bawa pulang.